Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak dan selamat datang di SMP Negeri 1 Wanarja. Yeay! Selamat buat anak-anak kelas 7 yang sudah diterima menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Wanarja tahun ajaran 2021-2022. Oke, untuk kesempatan kali ini, karena kalian sekarang sudah menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Wanarja, maka dari itu kalian harus tahu tata tertib siswa yang ada di SMP Negeri 1 Wanarja. Berikut akan saya jelaskan apa-apa saja tata tertib siswa tersebut. Simak baik-baik ya. Nah, kalian akan menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Wanarja selama 3 tahun. Dan tentunya selama itu kalian harus mematuhi aturan ataupun tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Wanarja. Perhatikan baik-baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu waktu pelajaran berlangsung. 1. Siswa datang di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan atau pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Dan karena sekarang daring ya, kalian belajar online dari rumah, berarti kalian harus mempersiapkan 15 menit bahkan setengah jam sebelum kalian mulai pembelajaran daring, oke? Yang kedua, siswa yang menerima kunjungan orang tua atau wali agar mendapat izin dari guru piket. Bisa dipahami ya? Kemudian berikutnya yaitu kehadiran siswa. 1. Siswa yang berhalangan hadir dikarenakan keperluan keluarga yang sangat penting, garis bawahi sangat penting. Wajib memberikan surat permohonan izin dari orang tua atau wali dan disertai alasan dan maksimal 3 hari. 2. Siswa yang berhalangan hadir karena sakit lebih dari 3 hari harus menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter. Dan yang ketiga, siswa yang tidak hadir tanpa keterangan dianggap bolos. Alfa. Oke, bisa dipahami ya? Dan sekarang yaitu terkait dengan kerapihan, yaitu kerapihan rambut dan cara berdandan. 1. Potongan rambut siswa putra sesuai dengan aturan sekolah, yaitu 3-2-1. Silakan kalian ke salon, ke tukang potong rambut, kemudian kalian bilang ke abang potong rambutnya untuk dipotong sesuai dengan aturan sekolah, yaitu 3-2-1. Pasti sudah paham. Yang kedua, siswa tidak diperbolehkan mengecat rambut dan bertato. Garis bawahi, dilarang mengecat rambut dan juga bertato. Yang ketiga, siswa tidak diperbolehkan memiliki kuku panjang. Mohon untuk diperhatikan ya. Baik untuk yang mengecat rambut bertato dan berkuku panjang, itu berlaku untuk siswa putra dan juga putri. Nah, gambar ini adalah contoh potongan rambut yang salah. Lihat baik-baik, gambar ini bukan potongan rambut yang benar, bukan potongan rambut yang diizinkan oleh sekolah. Tapi ini adalah potongan rambut yang salah. Jangan ditiru. Ini juga potongan rambut yang salah. Paham ya? Oke, nanti di akhir ini akan Ibu bagikan video dari kerapihan rambut dan pakaian yang benar. Kemudian, siswa putra tidak diperbolehkan 1. Mengenakan perhiasan dari bahan apapun, meskipun itu hanya karet gelang. Ya. Berpakaian ketat, memakai celana panjang model pensil,
menindik kuping, dan memakai anting. Itu tidak diperbolehkan. Ya, perhiasan dari bahan apapun, misalnya gelang yang dari karet pun, banyak kan modelnya, itu juga tidak diperbolehkan untuk siswa putra. Seragam sekolah. Hari Senin dan hari Selasa memakai seragam OSIS. Tahu kan seragam OSIS? Baju atau atasannya berwarna putih dan bawahannya berwarna biru. Itu seragam OSIS. Kemudian memakai atribut lengkap. Apa saja atributnya? Ada badge OSIS, badge nama, lokasi, badge SMP Negeri 1 Wanarja. Lengkap ya. Kemudian menggunakan topi sekolah identitas SMP Negeri 1 Wanarja, khususnya pada saat upacara bendera, dan juga memakai dasinya. Hem atau kemeja atau atasan putih tadi dimasukkan dan berikat pinggang dengan identitas SMP Negeri 1 Wanarja. Dan ikat pinggang itu harus terlihat jelas. Paham ya? Kemudian berkaos kaki maksud saya putih, identitas SMP Negeri 1 Wanarja, panjang 10 cm dari mata kaki. Kaos kakinya putih ya, tiap hari Senin dan Selasa. Kemudian memakai sepatu hitam, bertali putih, sol berlis putih, ujung sepatu putih, jilbab putih bagi siswa yang muslimah. Paham ya? Nah, ini adalah contoh sepatu yang benar. Untuk merek itu bebas. Yang penting modelnya sama seperti yang ada di gambar sini. Ya, mereknya bebas. Yang penting modelnya, rupanya itu sama dengan yang ada di gambar ini. Bisa dimengerti? Nah, sekarang yaitu untuk hari Rabu. Hari Rabu memakai seragam identitas sekolah. Mohon diperhatikan ya, seragam identitas SMP Negeri 1 Wanarja untuk putra, yaitu hem atau atasannya itu yang kotak-kotak dan celananya itu yang panjang putih. Kemudian untuk putrinya, hem atau atasannya itu yang putih dan roknya itu yang kotak-kotak. Jilbab untuk yang muslimah itu berwarna putih. Bisa dipahami? Hari Kamis memakai seragam batik kabupaten. Seragam batik kabupaten, ya, yang warnanya coklat seperti oranye seperti itu. Kemudian mengenakan celana atau rok coklat pramuka. Ingat, bajunya, hemnya atau atasannya itu adalah seragam batik kabupaten. Dan celana atau roknya itu adalah rok atau celana pramuka. Ini untuk hari Kamis. Nah, kemudian hem atau atasan tadi itu dikeluarkan, tidak dimasukkan. Dan untuk yang putri, yang muslimah, jilbabnya itu jilbab warna coklat tua atau yang biasa digunakan untuk memakai baju pramuka. Hari Jumat. Hari Jumat memakai seragam pramuka, menggunakan seragam pramuka, berarti harus memakai atribut yang lengkap, yaitu mengenakan tangan leher pramuka. Paham ya? Hem atau kemeja itu berlengan panjang dan dimasukkan. Ingat, hari Jumat itu memakai seragam pramuka dengan atributnya yang lengkap. Kemudian hari Sabtu memakai pakaian olahraga. Seragam olahraga SMP Negeri 1 Wanarja. Kemudian untuk yang putri, jilbabnya itu berwarna biru tua atau biru dongker.
Ini untuk yang putri muslimah. Nah, sekarang akan kita bahas kegiatan ekstrakurikuler. Setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler 1 atau lebih. Dan jadwal ekstrakurikuler yaitu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 14.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat, yaitu sepulang sekolah, jam 2 hingga jam setengah 4. Adapun jenis ekstrakurikulernya itu ada apa saja? 1, yaitu pramuka. Pramuka itu wajib diikuti oleh siswa-siswi kelas 7. Wajib ya, wajib pramuka itu. Kemudian ekstrakurikuler yang lain yaitu olahraga seperti atletik, karate, bulu tangkis, catur, dan tenis meja. Kemudian ada kesenian seperti seni musik, seni vokal, seni lukis, teater, puisi, dan juga seni bahasa. Kemudian keagamaan, ekstrakurikuler keagamaan itu seperti MTQ, Muratal, Tahfidz, kaligrafi, hadroh, pidato, Islam. Kemudian ada Olimpiade Sains atau OSN. Itu ada 3, matematika, IPA, dan IPS. Kemudian ada storytelling, ada PMR, TUB dan PBB, Hastakarya, Hortikultura, dan Taman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pelanggaran dan sanksi. Jadi, jika kalian tidak mengikuti tata tertib sekolah, maka ada pelanggaran yang akan diberikan. Berikut juga dengan sanksinya. Tindakan pelanggaran tata tertib sekolah dilaksanakan secara pedagogis yang berwujud tahapan pemberian sanksi. Yang pertama yaitu peringatan lisan, yang kedua peringatan tertulis. Mohon dipahami anak-anak. Oke, selain peringatan lisan dan tertulis, kalian yang melakukan tindakan pelanggaran juga akan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua atau wali kalian. Kemudian, membuat surat pernyataan, tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh pihak sekolah dan juga orang tua. Dan akhirnya dikembalikan kepada orang tua. Siswa yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alfa sebanyak 30 hari atau lebih dalam 1 tahun tidak akan naik kelas. Catat baik-baik. Yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama 1 tahun itu lebih dari 30 hari, tidak akan naik kelas. Kemudian, apabila mengendarai motor ke lingkungan sekolah, motor akan ditahan di sekolah dan hanya boleh diambil orang tua. Apabila membawa handphone, maka handphone tersebut akan disita dan hanya boleh diambil oleh orang tua. Apabila siswa membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar sketsa, audio, atau video pornografi, maka orang tua akan dipanggil ke sekolah dan membuat surat pernyataan. Siswa terbukti mengambil milik orang lain atau barang atau uang yang bukan miliknya sendiri di dalam lingkungan sekolah, maka akan diberi tindakan atau sanksi berupa skorsing dengan pengetahuan dan persetujuan orang tua. Ingat ya, dilarang mengedarkan bacaan, gambar, ataupun hal-hal yang berbau pornografi. Dan juga tidak boleh mengambil barang milik orang lain yang bukan milik kamu, ya.
Siswa yang terbukti malak, ngompas, meminta dengan paksa yang diikuti ancaman, pemukulan yang mengakibatkan korban luka sampai dengan mendapatkan perawatan medis akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Siswa yang terbukti melakukan tindakan asusila sehingga mencemarkan nama baik sekolah akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Apabila siswa itu membawa, menjual, minum miras atau minuman keras, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah atau masyarakat, maka pihak sekolah akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwenang. Jangan sekali-kali kalian itu mencoba makanan ataupun minuman haram tersebut ya. Nanti kalian akan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Siswa yang terbukti berbicara kotor, menghina atau menyapa dengan kata, sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh kepada bapak atau ibu guru dan juga karyawan SMP Negeri 1 Wanarja, baik secara langsung atau melalui media, sosial media, atau media lainnya, maka akan dikembalikan kepada orang tua. Jadi kalian harus bisa berbicara dengan baik, santun, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. 16. Siswa yang terlibat dalam perbuatan kriminal dan atau narkoba yang ditangani oleh RT atau RW atau kepolisian akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Dan segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini maka akan diatur kemudian hari. Paham sampai sini anak-anak? Itulah beberapa dari tata tertib siswa di SMP Negeri 1 Wanarja yang harus kalian pahami, yang harus kalian laksanakan, dan jangan sampai dilanggar.